Halo football lovers, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Tempatnya kita menguliti taktik, membongkar misteri, dan menyajikan fakta terdalam dari atas lapangan hijau. Piala Dunia 2026 sedang memanas. Tim nasional Argentina, sang juara bertahan yang datang dengan lambang emas di dada, telah melewati 2 pertandingan awal di fase grup. Jutaan pasang mata di seluruh dunia menyoroti setiap sentuhan bola dari skuad La Albiceleste. Namun, di tengah euforia dan ketegangan turnamen terbesar ini, ada satu misteri besar yang membuat para pandit dan fans setia Argentina mengerutkan dahi. Sebuah pertanyaan yang terus menggema di berbagai forum diskusi sepak bola. Di mana Nico Paz? Mengapa Valentino Barco seolah diparkir dan hanya menjadi penonton VIP di bangku cadangan? Faktanya sangat mengejutkan, football lovers. 2 wonderkid yang digadang-gadang sebagai masa depan sepak bola Argentina ini mencatatkan 0 menit bermain di 2 laga awal. Ya, kalian tidak salah dengar. Sama sekali tidak diturunkan. Padahal, keduanya tampil begitu memukau di level klub dan membawa ekspektasi besar dari publik. Apakah Lionel Scaloni tiba-tiba menjadi pelatih yang anti pemain muda? Ataukah ada sebuah skenario rahasia di ruang ganti yang luput dari pantauan media? Jangan kemana-mana, karena di video kali ini, Raftel Sport akan membongkar habis 3 alasan krusial dan taktis mengapa Nico Paz dan Valentino Barco belum juga menginjakan kaki di rumput Piala Dunia 2026. Simak ulasannya sampai tuntas. Alasan pertama yang harus kita pahami adalah pragmatisme ekstrim yang kini dianut oleh Lionel Scaloni. Membawa status sebagai juara bertahan di Piala Dunia 2026 bukanlah sebuah kebanggaan semata, melainkan beban yang luar biasa berat. Setiap lawan yang menghadapi Argentina bermain dengan motivasi ekstra, 120% lebih keras dari biasanya, demi bisa menumbangkan sang raja. Dalam situasi seperti ini, 2 laga awal fase grup adalah fase yang sangat tricky dan krusial. Scaloni jelas tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun. Ia lebih memilih bersandar pada pemain-pemain veteran yang sudah hatam dengan tekanan mental di turnamen mayor. Scaloni memilih untuk cari aman dengan memeras keringat starting 11 utamanya demi mengamankan poin maksimal secepat mungkin. Bagi Scaloni, ini bukan waktunya untuk bereksperimen. Valentino Barco, dengan segala atribut ofensifnya yang brilian di sisi kiri, membawa resiko transisi negatif jika ia telat turun membantu pertahanan. Itulah mengapa Scaloni lebih percaya pada nama-nama mapan yang lebih solid secara defensif. Begitu juga dengan Nico Paz. Di lini tengah yang penuh intrik dan adu fisik, Scaloni lebih memilih stabilitas dari Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, atau Alexis McAllister yang sudah punya telepati satu sama lain. Memasukkan darah muda di laga hidup mati awal turnamen dianggap sebagai perjudian yang terlalu mahal harganya. Kita masuk ke alasan kedua. Ini adalah realita kejam dari sepak bola internasional yang sering kali diabaikan oleh para penonton kasual. Bersinar terang benderang di level klub sama sekali bukan jaminan Anda akan otomatis menjadi bintang di tim nasional. Mengapa? Karena sistem taktiknya sangat berbeda. Nico Paz mungkin menjadi nyawa serangan di klubnya, dan Valentino Barco mungkin bebas berekspresi menyisir sayap setiap akhir pekan di kompetisi Eropa. Namun, ketika mereka mengenakan seragam biru putih Argentina, mereka masuk dalam sebuah mesin taktik raksasa yang sudah memiliki prosedur operasi standar yang ketat. Nihilnya menit bermain di 2 laga awal ini merupakan indikasi kuat bahwa Paz dan Barco mungkin belum sepenuhnya beradaptasi dengan blueprint taktik Scaloni dalam mode turnamen. Dalam sesi latihan tertutup, Scaloni dan staf pelatihnya menilai segala aspek. Bagaimana penempatan posisi mereka saat kehilangan bola, off the ball, bagaimana kedisiplinan pressing mereka, hingga bagaimana mereka menerjemahkan instruksi spesifik menghadapi lawan tertentu. Jika di mata staf pelatih mereka dinilai masih belum fasih atau sering telat sepersekian detik dalam mengambil keputusan taktis, Scaloni tidak akan ragu untuk menyimpan mereka. Di Piala Dunia, tidak ada waktu untuk proses belajar di atas lapangan. Anda harus 100% siap, atau Anda duduk di bangku cadangan. Ini adalah bukti bahwa Scaloni mengutamakan kesisteman tim di atas bakat individu sehebat apapun itu. Lalu, apakah ini berarti kiamat kecil bagi 2 wonderkid kesayangan kita di Piala Dunia 2026? Tentu saja tidak.
Inilah alasan ketiga sekaligus skenario yang paling ditunggu-tunggu, pertandingan ketiga fase grup. Laga ketiga selalu memiliki dinamika yang unik dan krusial. Skenarionya ada dua. Jika dalam dua laga awal Argentina sudah berhasil mengamankan tiket mutlak ke fase gugur, laga ketiga akan menjadi panggung formalitas. Di momen inilah, Scaloni secara tradisi akan melakukan rotasi besar-besaran untuk mengistirahatkan para pemain inti agar terhindar dari cedera atau akumulasi kartu. Jika skenario ini yang terjadi, ini adalah garansi 100% bagi Nico Paz dan Valentino Barco untuk akhirnya turun ke lapangan hijau, memamerkan magis mereka, dan membuktikan kelayakan mereka kepada dunia. Namun, skenario kedua bisa jauh lebih mendebarkan. Jika laga ketiga adalah partai hidup mati yang sangat menguras fisik, tenaga para pemain veteran yang terus dipaksa main di dua laga awal pasti akan mencapai batasnya. Di titik inilah, Barco dan Paz tidak lagi berstatus sebagai pelengkap, melainkan berubah menjadi senjata rahasia. Ledakan stamina mereka, kaki-kaki segar mereka yang belum terkuras, dan ambisi mereka yang meletup-letup setelah diparkir, bisa menjadi kunci untuk memecah kebuntuan dan menghancurkan garis pertahanan lawan yang mulai kelelahan di babak kedua. Scaloni bisa jadi sengaja merantai dua monster mudanya ini, hanya untuk dilepaskan di momen yang paling tepat. Nah, football lovers, itulah analisis mendalam dari Raftel Sport mengenai misteri 0 menit bermain Nico Paz dan Valentino Barco di dua laga awal Piala Dunia 2026. Keputusan Lionel Scaloni mungkin terlihat kejam dan tidak populer bagi sebagian penggemar, namun di balik itu semua, terdapat kalkulasi taktik tingkat tinggi demi mempertahankan kejayaan Argentina. Pragmatisme demi mengamankan poin, adaptasi taktik yang ketat, hingga skenario proyeksi laga ketiga, membuktikan bahwa turnamen ini adalah permainan catur yang sangat rumit bagi seorang pelatih. Sekarang, pertanyaan terbesarnya ada di tangan kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah Scaloni terlalu kaku dan seharusnya sudah memainkan Barco serta Paz sejak laga kedua? Atau kalian sepakat bahwa laga ketiga nanti adalah waktu yang paling tepat untuk melepas kedua wonderkid ini? Coba tuangkan opini tajam kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdebat panas dan sehat khas penikmat sepak bola. Jika kalian suka dengan bedah taktik dan analisis mendalam seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan jangan lupa subscribe channel Raftel Sport. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update cerita dan intrik paling seru dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap semangat, salam olahraga, dan sampai jumpa di video Raftel Sport berikutnya.